A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan dari bagian sebelumnya tentang biografi Ibnu Katsir. Terakhir kita membahas tentang Ibnu Katsir yang pada usia 4 tahun sudah menjadi yatim ya karena bapaknya wafat. Kemudian beliau dirawat oleh saudaranya Syekh Kamaluddin Abdul Wahab yang kemudian membawanya tinggal di kota Damaskus dan mengasuhnya dengan kasih sayang. Bahkan dialah yang pertama kali mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada Ibnu Katsir. Dari sanalah beliau memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu. Guru-guru dan muridnya. Perjalanan hidup Ibnu Katsir penuh dengan kegiatan menuntut ilmu dan mengajarkannya. Banyak guru-guru yang dia datangi untuk menimba ilmu. Pelajaran yang menjadi fokus kajiannya adalah fikih, hadis, dan ilmu-ilmu sunnah yang umumnya memang dikaji para pelajar saat itu. Di antara gurunya adalah Syekh Ibrahim bin Abdurrahman Al-Fujari yang dikenal dengan Ibnu Farkhah. Wafat tahun 729 Hijriah. Darinya beliau banyak belajar ilmu fikih. Berikutnya Muhammad bin Ahmad bin Qaimaz yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Az-Zahabi. Wafat tahun 748 Hijriah. Beliau adalah ulama ternama khususnya dalam bidang hadis dan sejarah. Pengarang kitab Syiar A'lam An-Nubala, sejarah para tokoh cendekia. Berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah. Bahkan Ibnu Katsir dikenal sebagai murid kesayangannya dan menjadi pendukungnya. Banyak pendapat-pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dia ikuti. Meskipun kadang-kadang hal tersebut membuatnya menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain tempat dia menimba ilmu. Adapun murid-muridnya tidak terbilang banyaknya. Karena setelah ilmunya dirasa cukup, Ibnu Katsir kemudian aktif mengajarkan ilmunya dalam berbagai halaqah ilmu dan sekolah-sekolah agama atau pesantren. Oke, berikutnya kondisi dunia Islam ketika itu. Ibnu Katsir hidup sejak awal hingga akhir abad ke-8 Hijriah. Pada masa itu, wilayah Mesir dan negeri-negeri Syam dikuasai oleh pemerintahan Mamalik. Nah, di sini di catatan kakinya disebutkan pemerintahan Mamalik adalah pemerintahan Islam yang berpusat di Kairo, berkuasa antara 7 sampai 10 Hijriah, abad mungkin ya, abad ke-7 sampai 10 Hijriah ya. Atau abad ke-13 sampai 16 Masehi. Kekuasaannya mencakup Mesir, negeri Syam dan Irak. Mamalik dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari mamluk atau budak, karena mereka memang asalnya dari kalangan para budak. Namun pemerintahan Mamalik berjasa besar dalam menghalau serbuan pasukan salib ke negeri Mesir. Bahkan kemudian memukul balik tentara salib hingga dapat merebut benteng terakhir mereka di negeri Syam. Begitu pula mereka berjasa menghalau serbuan pasukan Mongol ke negeri Syam dan Mesir dalam sebuah pertempuran besar yang terkenal dengan Perang Ain Jalut. Sumber Wikipedia bahasa Arab ini kayaknya ar.wikipedia.org. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, dunia Islam saat itu juga diwarnai oleh kondisi sosial politik yang tidak stabil. Penyerbuan musuh-musuh Islam seperti dari bangsa Tatar atau negeri-negeri barat datang silih berganti. Kelaparan dan wabah penyakit juga sering menimpa masyarakat. Bahkan pemerintahan Mamalik sendiri sering gonta-ganti karena satu sama lain saling menjatuhkan. Meskipun demikian, aktivitas ilmiah di tengah masyarakat tetap marak. Karena para penguasa saat itu masih berlomba-lomba mendekati ulama. Juga masih banyak wakaf yang dikhususkan untuk para ulama serta pembangunan sekolah, ditambah hubungan antara negeri-negeri Islam masih bersambung baik. Tidak sekat-sekat dalam bentuk negara seperti sekarang. Hanya saja kajian Islam kali itu terpaku pada ruang lingkup taklid. Karangan-karangan para ulama banyak yang hanya sebatas merangkum atau mensyarah kitab yang sudah ada.
hanya sebagian ulama saja yang mampu keluar dari kejumudan tersebut, dan Ibnu Katsir termasuk sebagian dari ulama itu. Beliau sangat menghindari perkara-perkara khurafat atau informasi yang tak jelas sumbernya. Beliau pun selalu berupaya merujuk kepada sunnah, meneliti dan mengkaji dengan perangkat yang dimilikinya, yaitu dengan melakukan koreksi sanad dan menyeleksi setiap berita. Banyak ulama yang menyatakan bahwa sikap Ibnu Katsir tersebut banyak dipengaruhi dari kedekatan dan kecintaan dengan sang guru, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang telah mendahulunya mempraktekkan prinsip tersebut. Oke, ini sudah 5 menit ya. Jadi insya Allah video kita sekitar 5 menit, enggak maksimalin lah sebelum 10 menit ya. Insya Allah pendek-pendek saja agar sedikit-sedikit tapi insya Allah mendapatkan faedahnya ya. Mungkin dari saya demikian. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.